Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'al jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Yang saya hormati ahli rumah Bici Yati Bici. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, umur panjang, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga Cereni, beliau ini satu alma mater dengan saya waktu di Pondok Pesantren Tebuireng. Dia lebih senior, dia lebih dulu. Dia dulu mondoknya di Pondok Pesantren Wali Songo, jadi cukil, gak jauh dari Pondok Tebuireng. Jadi kami sering kadang-kadang ketemu dengan beliau. Kita doakan mudah-mudahan cara ini selalu sehat, selalu dia rezeki diberikan umur panjang. Ibu-ibu sekalian, majelis taklim muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang saya hormati, ini santriwati dari Pondok Pesantren Modern Al-Risalah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti suatu saat dijadikan mereka semua ini sebagai anak-anak yang soleha, anak yang alim-alimah. Mudah-mudahan jadi anak yang hafiz-hafizah, nanti menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin ya robbal. Santri-santri ini lagi KKN kayaknya. Kuliah kerja nyata. Kalau dia naik kelas 3, nah terakhir dia ada pengabdian, dia belajar di masyarakat. Mudah-mudahan akan dihalangan selalu dirancangkan oleh Allah SWT. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, saya mengajak ibu-ibu sekalian siang hari ini yang penuh dengan keberkahan acara kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita hari ini menjadi hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah, selalu memuji. Ya alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah. Yang mana pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah, saling ketemu, saling asa dan asu, sama-sama duduk dalam satu majelis untuk mendengarkan perkara-perkara agama, perkara-perkara akhirat. Mudah-mudahan akan menempuh dua tempat yang akan kita tuju, yaitu neraka dan surga. Itu tujuan kita. Yang namanya manusia hidup yang diciptakan oleh Allah, diberi kesempatan tinggal di bumi, kemudian kita beraktivitas, kemudian kita tinggal beramal soleh atau tidak. Kemudian Nabi Muhammad SAW Allah turunkan Quran, Rasulullah jelaskan bahwasanya setelah namanya dunia ini pasti ada jalan kita menuju kampung akhirat. Nah, tujuan kita tidak ada pilihan, cuma dua. Kita masuk ke surga, kita bahagia; masuk ke neraka, kita celaka. Tinggal masuk ke surga ini kaki abad dan selama-lamanya, apa kita masuk neraka ke abad dan selama-lamanya. Tidak kata lain, tujuan cuma dua pula dalam hidup ini. Makanya kita diberi kesempatan oleh Allah, umur panjang, badan sehat, badan kuat, ya, mata masih terang, pendengaran masih terang, ya dah. Kemudian otot kita masih kuat, makan masih lemah, rasa manis masih ada. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah untuk kita sama-sama jadikan diri kita ini untuk mencapai satu tujuan kita, bagaimana kita ini bisa selamat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada cita-cita yang paling tinggi Bapak Ibu sekalian, cita tingginya bagi orang yang beriman kepada Allah, makmano menghantarkan keluarganya masuk ke dalam surga. Itu tujuan cita-cita tertinggi. Kalau kita sekarang ini punya cita-cita, aku nak S2, nak S3, aku cita-cita nak beli mobil lagi 5, nak beli rumah lagi 3 tingkat. Cita-cita itu tidak berbanding dengan cita-cita yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Cita-cita yang harus kita tanamkan bagi orang beriman, kaum muslim
iman itu adalah cita-cita makna kita gantung ke cita-cita tinggi itu dan kita prioritaskan dan kita siapkan, yaitu kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang nak kita capai. Karena apa? Itulah hakikat kehidupan kita. Itulah sebetulnya yang nak kita harapkan dalam hidup ini, tak kata lain. Kita nak berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini ada batas. Dunia ini tidak akan kekal abadi. Baik benda yang kita tampak maupun benda yang tidak nampak. Semuanya tidak abadi. Baik itu benda mati maupun benda hidup. Maupun benda yang besar maupun benda yang kecil yang kita bisa nampak dengan mata, semuanya akan rusak, semuanya tidak akan abadi, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia ini sifatnya sementara, dunia ini fana. Fana itu artinya tidak kekal. Benar Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu bapak sekalian, kalau ibu bapak sekalian buka Google, dunia kita ini dunia. Zaman dulu ibu-ibu sekalian kalau nengok dari astronom dari bulan ke bumi kita ini, dulu nampak bumi kita ini hijau, kemudian lautnya biru, indah benar, belum ada terkontaminasi apa-apa. Tapi sekarang dikabarkan bahwa dunia kita ini sudah walaupun bentuknya bulan, tapi tak begitu indah seperti dulu. Hijaunya hutan tak ada lagi sekarang. Kemudian ozon yang melindungi bumi sudah bolong galau-galau. Matahari sudah bisa langsung masuk ke dalam bumi dan menyinari penduduk bumi, begitu panasnya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwasanya dunia kita ini latu, tidak kelamur lagi. Ibarat orang latu itu lah banyak masalah. Makanya dunia kita ini kadang sama bencana, meletup gunung ini, meletup gunung itu, terjadi longsoran segala macam. Kenapa? Barang latu. Mak itulah juga manusia. Kalau barang latu, ibu sekalian, serba lemah. Dapat jatuh seekor sedikit, sakit ini, sakit itu. Mak itu juga bumi kita. Konslet dikit, mulai banjir laju, meletus gunung, banjir padang, macam-macam terjadi. Ya tsunami, sekali konslet galau-galau kan dunia kita dilakukan. Beda kalau zaman-zaman dulu, dunia kita masih muda, tidak terjadi banyak gempa bumi dan segala macam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bekal apa yang kita pegang dalam kehidupan ini? Ya. Wa tatawadu fa'inna fa'idhari taqwa. Jadi berbekal yang paling baik, yang paling bagus adalah bekal takwa. Jadi takwa ini apa? Takwa ini adalah salah satu sifat yang harus kita gambaran yang harus kita miliki. Namun takwa ini akan menghantarkan kita ke surga. Takwa ini sifat takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau kita tidak mengamalkan perintahnya dan takut kalau kita melakukan maksiat kepada Allah. Jadi takwa ini adalah sifat untuk kita betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bekal kita, sebagus-bagus bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini dijelaskan ibu-ibu sekalian bahwa jangan sampai kita ini beriman mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu sekalian, dengan bekal takwa inilah kita akan selamat di dunia, masih hidup, kemudian kita di akhirat akan bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna lil muttaqina fi jannati wa uyun. Jadi wong yang bertakwa ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan surga kepada dia. Tak kate pahala, tak kate ganjaran besar bagi yang bertakwa itu hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku itu tak nak masuk surga. Kalau ditanya sekarang ibu-ibu sekalian, nak masuk surga, pasti orang katakan masuk surga kalau. Wong yang bodoh kalau ditanya siapa yang tak kalah masuk surga, tak mungkin masuk surga kalau. Kenapa? Kalau kita tahu surga itu penuh dengan kenikmatan.
Ibu-ibu tadi baca surat Yasin. Qala dukhulul apa tadi? Qala dukhulul jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ibu sekalian, wong yang masuk ke surga Subhanahu wa taala ini masuk ke surga Allah, dan orang-orang itu akan mengatakan kalau kamu tahu tentang surga ini luar biasa, ibu sekalian. Ya, inna ashabal jannah, ciri-ciri yang masuk surga itu. Satu, wajhun mailun. Jadi wong yang punya wajah ini menyenangkan hati orang lain. Jadi ciri-ciri yang masuk surga adalah wajahnya menyenangkan. Wajahnya memberikan rasa senang orang lain kepada kita. Tidak wajahnya macam berut. Wong ahli surga ini wajahnya senang dan bahagia. Nah, ini ciri yang pertama. Jadi wong yang ahli surga ini wajahnya membahagiakan kalau orang nengok. Kalau orang ketemu orang nengoknya senang. Apalagi kalau dia dari kemudian kita dia adalah senyum. Senyumnya adalah sedekah. Memberikan kesenangan kepada orang lain, orang nengoknya bahagia. Kemudian kalau ketemu menyenangkan hati orang, tidak bermuka masam, wajahnya tidak berlebih-lebih, apalagi wajahnya serem. Nah, ibu-ibu sekalian, ini adalah salah satu ciri orang-orang ahli surga. Nah, yang kedua apa? Ibu-ibu sekalian, ya, lisanun fasihun. Lidah yang selalu ngomong kebaikan, tak pernah ngomong menyakitkan orang lain. Jadi apa yang keluar dari mulut ini memberikan kebahagiaan orang lain. Mulut ini akan menyenangkan orang lain. Dan mulut ini tak pernah menyakiti orang lain. Baik itu bicara kotor, bicara aib orang lain, tidak membicarakan orang lain, keburukan orang lain. Mulutnya dia dijaga. Makanya orang dulu bilang, mulutmu adalah harimaumu. Mulutmu inilah yang akan menghantarkan kamu ke surga, apa menghantarkan kamu ke neraka. Mulutmu inilah akan membawa kamu celaka, apa membawa kamu kebaikan. Makanya ulama-ulama dulu termasuk Abu Bakar ini dalam kisahnya, dia banyaklah kadang-kadang mulutnya dimasuk ke batu sebesar genggaman tangan. Kenapa ditanya? Supaya tak banyak bicara. Saking kalau dimasuk ke batu, tak banyak dia ngomong. Tapi kalau dibuka mulut, takut kaget dia banyak bicara. Saking dia nak menjaga bahwasanya kita ini dosa banyak bermula daripada mulut. Masalah kecil bisa besar karena masalah mulut. Mulut inilah barang yang besar tambah besar. Masalah kecil bisa tambah besar gara-gara mulut. Dan bisa efeknya kerugian dalam diri kita dan kerugian untuk orang lain. Itu luar biasanya karena masalah mulut. Makanya orang ahli surga itu mulutnya dijaga betul. Mulutnya bisa dijaga. Nah, biasanya bisa jaga mulut ini bapak atau ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu yang banyak menjaga mulut ini, ya. Nah, bapak-bapak biasanya tak pandai jaga mulut, ya. Hah? Benar ya? Salah. Yang benar? Oh, ibu-ibu. Mana ciri-ciri ahli surga kalau tak ada tulis lisanun fasihun. Jadi mulut yang dijaga, perkataan yang keluar daripada mulut ini yang akan menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qalbun naqiyun, hati yang bersih, hati yang tak punya rasa iri dengan orang lain. Nah, kalau hati kita ini masih iri dan dengki dengan orang lain, ini tak ada ciri-ciri orang ahli surga. Nah, ibu-ibu sekalian yang nak meriksa hati kita di bersih tidak, jangan tanya orang lain, tanya diri kita dulu. Yang kita tahu hanya diri kita dan Allah. Cek, hati aku dibersih tak bersih. Apa? Kalau mau kotor, agak marah ya. Bersih, pokoknya bersih ya loh. Yang bisa mengetahui bersih dan hati kita tidak punya sifat iri, dengki, dendam, hasut dan segala macam penyakit hati di dalam diri kita. Hati ini ibu sekalian bisa mengumpulkan begitu banyak penyakit. Dan penyakit ini berbahayanya luar biasa. Bukan merusak hati diri kita baik, tapi orang lain dari kita pun akan jadi rusak kalau akan berakibat negatif kalau. Hati inilah yang memberikan baik dan buruknya diri kita.
Kalau baik diri kita, maka baik dengan kalian kita. Makanya kata Rasulullah, di dalam dirimu ada sebuah gumpalan darah. Darah itu adalah hati. Kalau hatimu baik, maka seluruhnya akan jadi baik. Nah, ibu sekalian, perlu nak dijaga perkara-perkara ini. Mana nak membersihkan nanti, salah satunya adalah kita belajar dekat kepada Allah, kita amalkan perintah Allah, maka dibersihkan oleh Allah hati kita ini sedikit-sedikit, maka hati kita ini akan jadi terang benderang. Hati kita ini akan jadi lembut. Salah satunya sering mendengar duduk dalam majlis-majlis zikir, majlis tausiah agama, majlis mendengarkan tentang hadis Rasulullah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Maka hati kita ini semakin hari semakin akan lembut. Semakin hari hati kita ini semakin kecut, kemudian dalam hati dipecut, dan kemudian dia akan jadi lembut, kemudian dia akan bersinar, dan hati kita akan bersinar dan mudah menerima nasihat orang lain, dengar perkara agama senang, dan itu bisa masuk dalam hati kita dan kita bisa amalkan dalam kehidupan hari-hari. Ciri hati kita tidak baik, ibu sekalian. Kalau kita dengar perkara agama, hari ini kita dengar, kita sadar, balik kita maklamo, nah hati kita itu tak baik. Kata kalau di pengajian dengar tentang masalah dosa wong galak giba, galak dengki, ketakutan kita dengannya waktu dengar ceramah. Keluarga ke masih juga cek sini cek kamu, ada berita panas, dengar lah. Ngaku hati kita tidak memberikan efek jerah, hati kita tak baik. Itu yang nak disinggung. Mudah baik. Ibu-ibu sekarang malam-malam habis sholat tahajud, habis sholat isya duduk merenung. Hati aku ini banyak tak dengki dengan wong. Hati aku ini punya tak dengan si A. Hati aku ini ikhlas tak dengan si B. Minimal kita ini punya perasaan positif thinking. Apa positif thinking? Punya perasaan baik kalau dengan wong. Melepaskan kalau beban kita dengan urusan yang lain. Apabila kita nak misalnya nak tidur, lepaskan kalau selesai kalau. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada bintang film, saya lupa namanya. Dia punya penyakit kanker payudara, sudah diobati. Susah diobati, tapi dia bisa sembuh. Dengan apa? Dia berdamai dengan penyakit dia. Berdamai maknanya apa? Dia dalam pikiran, dalam hati dia nak dilepaskan loh. Dia nak perasaan baik loh. Hati dia nak dibersihkan, dalam hati tak kacau kan dia nak suruh dengan wong, nak ini dengan wong. Dihilangkan. Dan itu paling efektif mengobati penyakit kanker dia. Dibandingkan dengan obat yang lain. Kadang dia gosok, tidak ada dia yang penuh penyakit kanker payudara itu. Wahai penyakit, kalau baca semula kau tahu dari sini. Dia nak berdamai dengan penyakit dia. Itu penyakit itu bisa sebetulnya dibuat seperti itu. Dia nak berapa? Ibu-ibu sekalian kan sudah sampaikan bahwa penyakit hati itulah yang penyebab penyakit fisik kita. Makanan kita itu cuma berapa persen menyebab kita penyakit ganas dalam diri kita. Sebanyak itu penyakit yang ganas, apalagi penyakit yang memang sekarang banyak penyakit yang menakutkan, itu karena pola hati kita. Penyakit jantung, hipertensi, itu gara-gara apa sih? Dendam, pemarah kita luar biasa, kita mudah tak senang dengan wong lain dapat hadiah, dapat rezeki, kita sakit hati. Wong beli jilbab baru, kita tak senang, wong beli tas baru, kita stres, macam-macam. Ibaratnya apa? Kita sibuk dengan kerusakan hati dewe, kita dewe yang buat, bukan orang lain. Kita dewe yang buat masalah ini. Ayo kita sibuk dengan kekesalan kita dewe. Ngomong kita kesal itu boleh apa-apa. Tak ada masalah, enjoy main. Kita nggak mau stres di rumah. Berkering-keringan, ditanya oleh laki ngapulek, balik dari pengajian di sakit sepanjangan. Si Aruna lah beli jilbab baru, tas baru dari Singapura pulau. Ngapo ada sampai masuk angin, stres ini. Itu ngapo? Karena dalam diri kita ada penyakit. Biasanya ini banyak bapak-bapak, ibu-ibu jarang biasanya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak itu kadang tidak peduli. Kawan yang beli jam bagus, tak peduli. Kawan yang beli motor baru, sapi pun, yaitu wong yang galak mudah menolong, tangannya mudah membantu, baik tenaga,
ahli surga itu mudah membantu. Nah hari ini kalau kita memang senang membantu orang lain, itu ciri-ciri kita ini orang ahli surga. Mudah ringan bantu orang lain. Orang minta datang, minta hajat dengan kita, apalagi ibu sekalian kalau datang ke rumah kita, oh ibu tolong bu, aku di rumah makan, ibu badannya sehat, kakak kuat. Kita kadang belum tentu, tapi ngato itu, bapak ini awak sehat, badan kuat, ngato jelas, tidak nanti cacat. Itu kita ngato itu, benar tak? Kadang lagi jomblo, belakang masih komen, aku tadi masuk keselnya, namanya keselnya, awak sehat, kalau macam. Untuk yang itu juga tidak ada nilai apa-apa. Ibu-ibu sekalian, dalam hidayah Rasulullah itu siapa yang berhajat datang ke rumah Rasulullah? Rasulullah itu bukan orang kaya, tapi setiap orang datang Rasulullah penuhi. Tidak bisa pun dia kasih separuh, tidak banyak dia sedikit. Jadi diusahakan orang datang itu tidak pernah kecewa. Datang ke rumah, ya Rasulullah, aku nak minum duit, bisa kata dengan kita nak minum duit berapa 10 juta. Banyaknya kau di rumah dulu 10 juta lemahnya. Bukan duit ini dari daun, minta dewe, minum duit itu benarnya 10 juta. Kadang kita mulut itu buat model main itu. Ya sudah, nak minum berapa, nak 10 juta, ya belum ada. Nak beli pasangan duit 50 ribu ni yang tahu. Nah, tak apa-apa. Yang penting datang itu hajatnya, dia tidak boleh kuliah sempurna. Nah, yang jadi masalah karena mulut itu kadang akhirnya kita dapat pahala. Tidak bersedekah, ngejubung tadi malah jadi bumerang buat kita. Jadi salah satu ciri yang terakhir tadi adalah dia senang membantu orang lain. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lama aku habis? Belum. Ibu-ibu pernah tak dengar? Pernah tak tahu siapa di ahli surga yang dikatakan Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan para perempuan ini ada 4 perempuan yang sudah dijamin oleh Allah surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, siapa ibu sekalian? Yang pertama adalah Asia. Asia siapa? Istrinya Fir'aun. Sudah diketahui jauh-jauh oleh Rasulullah SAW. Asia ini adalah istri Fir'aun. Dia ahli surga, wanita ahli surga. Ibu-ibu sebetulnya pengen juga. Apa kehebatan Asia itu? Sudah dikasih tahu, dikabarkan dia ahli surga. Kita belum tahu. Enak, oh saya ini ahli surga. Pasti sudah percaya Ustaz langsung ngomong ahli surga dari mana? Kalau Rasulullah belum tahu, Asia itu ahli surga. Yang kedua siapa? Maryam. Maryam bin Imran, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga siapa? Khadijatul Kubra binti Khuwailid, istrinya Rasulullah SAW yang pertama ahli surga. Maka dikabarkan Rasulullah SAW, wahai Khadijah, aku dapat kabar dari malaikat Jibril, dia mengatakan engkau sudah diberi istana terbuat dari jabar kat dan dari jakut. Aku juga apa jabar kat ini? Apa yang itu? Istana Khadijah itu dibuat dari itu. Tak tahu itu ada batu mulia, batu jabarkat atau batu yakut, batu yang mahal, batu mulia. Istana Khadijah itu dikabarkan oleh Jibril sudah dibangunkan oleh Allah. Coba bayangkan, yang masih di dunia, istana sudah dibangun. Coba bayangkan, kita belum ada jaminan apa-apa. Yang terakhir adalah Fatimah Zahra, anaknya Rasulullah SAW. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, tidak apa-apa pun kita nak tahu apa kelebihan mereka ahli surga. Perempuan-perempuan ini harus menjadi idola kita. Perempuan-perempuan ini harus kita jadi patokan. Apa yang bisa membuat dia menghantarkan diri dia ke surganya Allah? Begitu Allah menyenangi, Allah mencintai mereka, sehingga tiba-tiba minimal sedikit-sedikit nak melihat keadaan mereka mana supaya tiba-tiba nanti dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bu, kata Rasulullah, Fatimah bertanya kepada Rasulullah, wahai ayahku, wahai ayahanda, wanita mana setelah kami ini yang masuk surga duluan? Kata Rasulullah SAW, wahai anakku, carilah kalau ada seorang perempuan di pinggiran kota Madinah. Kau temui dia. Perempuan itu kau temui dia. Penasaran Fatimah ini hebatnya. Setelah kami ada
dan dia bukan dari kalangan keluarga Nabi, dan dia bukan dari kalangan para sahabat. Masyarakat biasa. Tapi Rasulullah katakan dia ada di pikiran kota Madinah. Kau temuilah. Berangkatlah Fatimah nak nyinggung apa amalannya, apa hebatnya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dia ketok rumah. Tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditanya siapa di luar? Aku Fatimah binti Rasulullah SAW. Ditanya dengan siapa? Fatimah, dengan anakku Hasan. Oh iya, bisa masuk. Maaf wahai Fatimah, aku dilarang Rasulullah untuk mengajak masuk ke dalam rumah setiap laki-laki. Kalau Fatimah tahu bahwa dia mengajak anaknya yang namanya Hasan. Kakek besok datang lagi. Aku juga tahu dengan laki aku, boleh atau tidak? Saking dia taat, balik Fatimah, tidak jadi masuk. Coba bayangkan ibu sekalian, perempuan biasa sampai menolak anak Rasulullah nak datang ke beliau. Sebetulnya kita bahagia. Yang datang di siapa? Fatimah, wanita penghulu, wanita ahli surga, anaknya baginda Nabi. Tak berarti menolak masuk rumah. Kalau Fatimah datang, itu lalu. Maaf wahai Fatimah, besok saya datang. Aku tanya dengan laki aku dulu. Besok dia bertemu dengan laki, wahai suamiku, tadi ada Fatimah, anaknya Rasulullah datang. Mengapa kau tidak terima? Ini buat keberkahan rumah kita. Iya, tapi dia mau anak yang mau Hasan. Boleh tak dia datang? Boleh. Sudah, besok datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa Fatimah? Dengan siapa? Dengan Musib. Nah, maaf, wahai Fatimah, dia ngomong, aku tak baca nerimo, aku cuma nerimo Hasan deh, boleh, kata suami aku. Besok deh, balik lagi Fatimah. Astagfirullahaladzim. Saking begitu dia taatnya itu, hendak nerimo. Balik. Kemudian besok, datang lagi berdua, diajakin kalau Hasan Muslim. Tidak diterima juga. Besok aku tanya lagi, boleh tak? Ibu-ibu sekalian, besok dia datang lagi, suaminya disuruh terima, alhamdulillah. Dia masuk ke dalam rumah, ditengoknya, siapa nama perempuan ini, ibu sekalian? Namanya Mutia. Makanya sekarang ada punya anak namanya Mutia. Itu perempuan penghulu ahli surga. Diterima oleh Fatimah. Apa amalannya saking begitu hebat? Ayahku Rasulullah kan juga tahu bahwa dunia ahli surga. Wongnya masih hidup, tapi dia sudah jadi ahli surga. Dan amalannya biasa seperti perempuan yang lain, sholat, puasa. Tapi ada yang dicintai Allah, yang disenangi Allah dari perempuan ini. Ibu sekalian ditengok ketika suaminya pulang, ditengok si Mutia ini lah begitu wangi, lah begitu bersih, bahkan begitu. Pokoknya menjamu suaminya dengan senang hati. Ditengok juga oleh Fatimah. Suaminya datang, duduk, dicucinya kaki. Saking main itu. Kalau gitu aja deh, maitunya gerobnya, kamu nih, semaitunya. Kalau kita, aku cerita juga dengan dia. Ya, mudah-mudahan, acaranya saya lagi ini nak buka juara, nak buka jualan itu. Nah mudah-mudahan apa yang kita hari ini kita sampaikan, mudah-mudahan ibu bisa merenung dalam hati bahwasanya kita hari demi hari ini kita belajar memperbaiki diri kita. Kita ini punya salah banyak zaman dulu. Kesalahan kita sebanyak apa Allah akan ampuni galau-galau. Allah tutup aib kita galau-galau. Allah buat yang bagus lagi kita galak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Ya. Jangan mudah putus asa atas kesalahan kita, karena Allah Subhanahu wa taala amatlah sayang dengan kita, amat mencintai kita. Apapun dosa yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala ampuni dan maafkan. Insyaallah kita semakin hari semakin bersemangat untuk tawadu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ibu saya yang bisa sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan zaidin hamdan na'imin wa ni'mahu billahi. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka wa anta lan tazalika ahlan. Allahumma
ijabah ya Al-Qasir. Hajatuna ya Allah, hajatuna ya Allah, hajatuna ila Al-Qasir. Wa anta alimu bi wal basir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Ghafur. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Hari ini kami mengangkat tangan bermunajat kepadamu ya Allah, atas segala kekuasaan dan atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa orang-orang tua kami, dosa orang-orang yang kami cintai telah meninggal maupun masih hidup ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami semangat kekuatan untuk menjalankan perintah-perintahmu ya Allah. Berilah kami kekuatan ya Allah untuk menjadi semua yang dilarang-larang olehmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan suami kami suami yang soleh ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkan dari keluarga kami mara bahaya, jauhkan dari penyakit yang menakutkan ya Allah, jauhkan dari petaka yang membuat keburukan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, berilah kami rezeki yang halal dan thayyibah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakan pintu nikmat seluas-luasnya bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami kesehatan ya Allah, berilah kami umur panjang ya Allah untuk taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di sini ya Allah karena Engkau ya Allah, karena kecintaan kami dengan agama ya Allah, karena kecintaan dengan Rasulullah SAW, karena kecintaan dengan kampung akhirat ya Allah. Kumpulkan kami sekarang di sini, kumpulkan kami juga di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sumarni. Mau ke Bandung. Tak ada kerendang kan? Ada keluarga yang aku. Iya. Tidak sampai. Sini kan? Sini baca lah. Gak ada jatah bungkus, kate jatah makan sepuasnya. Ada. Dona kita bungkus. Dadah. Ibu-ibu ditolak. Ibu-ibu lagi makan ya.
biar dapat galon. Ya, untuk praktek tidak minum. Tidak minum lagi loh. Nah.